Ya, selamat pagi. Pada praktikum kali ini kita akan membahas mengenai materi tentang CNC. Nah, sebelum kita masuk ke materi CNC, saya mau tanya nih, kira-kira teman-teman udah pernah melihat belum, atau teman-teman tahu belum, proses pembuatan dari mesin sebuah handphone atau mesin sebuah laptop. Nah, jadi kalau misal teman-teman belum tahu, mesin laptop atau mesin handphone itu kecil dan memiliki ketelitian yang sangat tinggi. Oleh karena itu, pembuatan dari chipset atau mesin dari sebuah laptop itu tidak bisa dilakukan dengan pemesinan manual. Oleh karena itu, perusahaan manufaktur yang memproduksi chipset itu biasanya menggunakan mesin CNC. Nah, seperti yang kita akan bahas hari, jadi mesin CNC itu cukup multifungsi di beberapa industri. Sebelum kita masuk ke penjelasan materi, saya akan menjelaskan tentang tujuan pada praktikum kali ini. Jadi yang pertama, kita akan memahami konsep dasar dari evolusi teknologi CNC dan sejarah teknologi CNC ini dibentuk. Jadi bagaimana sejarahnya, bagaimana evolusinya hingga saat ini. Selanjutnya, yang kedua, kita akan memahami atau mengenal jenis dari mesin CNC. Dan yang terakhir, kita akan belajar sedikit tentang sistem atau pemrograman dalam CNC. Baik teman-teman, kita masuk saja ke materi yang pertama, yaitu konsep dasar dan sejarah evolusi mesin CNC. Jadi teman-teman, mesin CNC atau komputer numerical control merupakan mesin otomasi yang dioperasikan melalui program yang runtut. Jadi program sebagai perintah yang diprogram menggunakan kombinasi angka, huruf, dan simbol. Kemudian dari program ini akan kita inputkan ke mesin CNC, lalu akan mengoperasikan mesin tersebut sesuai dengan program yang telah dibentuk. Nah, mengapa CNC ini sangat berbeda jauh dengan mesin konvensional? Kita ambil kasus mesin bubut, teman-teman. Pada proses pembubutan, operator menggerakkan eretan itu secara manual, secara hati-hati, yang dimana jam terbang dan faktor lain itu sangat berpengaruh terhadap hasil akhir dari benda kerja. Dan itu ketika menggunakan mesin konvensional atau mesin bubut konvensional itu dapat memungkinkan terjadinya human error atau kesalahan yang diakibatkan oleh manusia sehingga dapat mengakibatkan cacat produk. Nah, berbeda dengan CNC, CNC ini akan berjalan sesuai dengan apa yang kita program, yang dimana bila diprogram itu sesuai akan membentuk benda kerja sesuai yang kita inginkan. Begitu juga ketika kita input ke mesin CNC, maka hasil akan kurang lebih sama, bahkan dapat dikatakan persis dengan apa yang disimulasikan. Selanjutnya kita masuk ke sejarah mesin CNC. Jadi mesin CNC ini pada awalnya dibuat pada tahun 50-an, 1950-an oleh John Bergen dari MIT. Pada awalnya mesin ini digunakan untuk memproduksi part pada pesawat pada Angkatan Udara Amerika. Nah, namun seiring berjalannya waktu, mesin CNC ini mengalami perkembangan dan merambah ke sektor publik. Pada tahun 80 merupakan salah satu titik puncak dari CNC ini, di mana CNC ini memiliki integrasi dengan CAD. Nah, jadi hingga saat ini masih terus berkembang. Untuk saat ini integrasinya sejauh ini 3 integrasi. Yang pertama CAD, CAM, dan CNC. Jadi CAD atau
komputer aided design itu merupakan tahap pertama yang dimana kita menggunakan software seperti SolidWorks, Inventor, AutoCAD untuk membuat desain 3D dengan spesifikasi yang diinginkan. Selanjutnya setelah desain sudah jadi, kita masuk ke tahap kedua yaitu CAM atau Computer Aided Manufacturing. Desain yang telah kita buat itu akan ditransformasi menjadi toolpath atau lintasan pahat yang dimana output dari tahap CAM ini adalah regenerate dari G-code. Nah, tahap yang ketiga merupakan tahap CNC yang dimana G-code yang sudah kita peroleh itu akan kita masukkan ke mesin CNC yang dimana mesin CNC itu akan beroperasi sesuai dengan G-code tersebut. Nah, selanjutnya kita masuk ke jenis-jenis mesin CNC. Yang pertama, ada mesin bubut CNC atau CNC turning. Jadi mesin bubut ini memiliki dua sumbu pergerakan, yaitu sumbu X dan sumbu Z. Sumbu X ini merepresentasikan gerakan melintang yang menentukan kedalaman pemotongan terhadap diameter benda kerja. Dan yang sumbu Z ini merepresentasikan gerakan memanjang yang sejajar dengan sumbu rotasi dari spindle. Mesin bubut ada dua teman-teman. Yang pertama itu untuk training, yang kedua untuk produksi. Yang training biasanya kita temui di instansi pendidikan atau pelatihan, dan yang produksi ini biasa kita temui di manufaktur atau pabrik-pabrik yang produksi menggunakan mesin CNC. Nah, selanjutnya terdapat mesin press CNC. CNC press atau CNC milling ini memiliki kompleksitas di atas mesin bubut karena mesin bubut ini memiliki dua sumbu. Kalau yang CNC press ini memiliki 3 sumbu dan 5 sumbu. Untuk yang 3 sumbu ini memiliki sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z. Dan yang 5 sumbu ini sumbu X, sumbu Y, sumbu Z, lalu sumbu A, dan yang terakhir sumbu B atau sumbu C. Untuk yang 3 akses kita bisa gunakan konsep tangan kanan, di mana ibu jari menghadap ke kanan, jari telunjuk menghadap ke depan, dan dari tengah menghadap ke atas. Jari ibu jari menggambarkan dari sumbu X, jari telunjuk menggambarkan sumbu Y, dan jari tengah menggambarkan sumbu Z. Nah, untuk implementasinya mesin CNC press ini banyak sekali digunakan di manufaktur. Misal dalam industri pembuatan tools itu biasanya digunakan untuk pembuatan molding dan dies. Lalu pada industri aerospace itu digunakan untuk membuat part-part yang cukup rumit. Nah, dan masih banyak lagi. Selanjutnya kita masuk ke mesin selanjutnya, itu CNC router. CNC router ini merupakan mesin CNC yang konsep operasinya itu mirip dengan CNC mesin press, tetapi mesin CNC router ini diperuntukkan untuk bahan yang memiliki sifat yang lebih lunak. Jadi mesin ini akan optimal ketika dia memiliki bahan atau material yang dikerjakan itu non logam seperti kayu misalnya. Untuk RPM-nya cukup cepat teman-teman, yaitu 12.000 hingga 24.000 RPM. Lalu selanjutnya yang itu mesin CNC laser cutting. CNC laser cutting ini merupakan mesin CNC yang memanfaatkan sinar laser sebagai media pemotongan. Terdapat 3 CNC laser cutting. Yang pertama CO2, yang kedua fiber laser, yang ketiga YAG. Untuk CO2 ini untuk optimal ketika mengolah material non logam seperti kayu, akrilik, tekstil. Fiber laser itu didesain untuk material logam seperti baja, aluminium, besi, stainless steel, dan YAG ini digunakan untuk presisi yang sangat presisi atau ekstrim. Keunggulan dari laser cutting ini tidak terjadi kontak fisik antara pahat dengan benda kerja, sehingga tidak menimbulkan panas pada benda kerja. Dan yang terakhir
Tracker dapat mesin CNC 3D printing. Berbeda dengan mesin-mesin sebelumnya, mesin CNC 3D printing ini tidak melakukan pemakanan atau tidak melakukan pemotongan benda kerja, tetapi membentuk benda kerja. Jadi 3D printing ini akan membentuk objek layer by layer, yaitu dari lapisan paling bawah hingga lapisan paling atas. Nah, jadi untuk implementasinya mungkin sudah menyebar karena emang tren saat ini 3D printing ini sangat terpakai, teman-teman. Untuk penjelasan jenis mesin CNC kurang lebih seperti itu, kita selanjutnya masuk ke pembahasan yang ketiga, yaitu sistem koordinat dan pemrograman dari mesin CNC. Nah, untuk sistem koordinat terdapat dua konsep. Yang pertama itu titik referensi mesin zero atau M besar, logo disimbolkan banyak dengan huruf M besar. Jadi mesin zero ini merupakan titik nol mesin bersifat absolut dan tetap. Biasanya ini mesin zero ditentukan oleh pabrikan yang memproduksi mesin CNC. Nah, mesin zero ini menjadi referensi dasar untuk seluruh koordinasi dari mesin tersebut. Lalu yang kedua adalah work zero atau notasinya W besar, merupakan titik nol benda kerja, sifatnya relatif dan dapat disetting sesuai dengan kebutuhan. Selanjutnya metode pemrograman terdapat dua, teman-teman. Yang pertama absolute programming, itu diaktifkan dengan kode G90 atau G90. Nah, pada metode absolute ini seluruh koordinat dinyatakan pada satu referensi tetap, itu work zero. Jadi misal kita awalnya memprogram X50 jadi 30, kemudian kita memprogram lagi X100 jadi 30, maka posisi path absolut pada X100 dan Y30 karena itu merupakan programming tracker. Yang kedua ada incremental programming, diaktifkan dengan kode G91 atau G91. Pada metode ini setiap koordinat relatif. Misal kita men-setting pada X50 Y30, lalu kita men-setting kembali pada X50 Y0, maka path akan bergerak 50 mm ke arah X dari posisi sebelumnya. Lalu kode pada mesin CNC ada dua kode, G-code dan M-code. G-code ini mengatur pergerakan dan mode operasi mesin. Misal G00 untuk rapid positioning, G90, G91 untuk mode absolute dan incremental. Lalu ada M-code. Ini fungsinya untuk mengatur dari auxiliary fungsi dari mesin. Misal M04 dan M05, M04 dan M03 dan M04. Ini fungsinya untuk mengaktifkan rotasi dari spindle. Kalau M03 itu nanti akan ke arah jarum jam putarannya, tetapi kalau M04 itu akan berlawanan arah jarum jam. Lalu ada M05 untuk mematikan dari rotasi spindle. Nah, untuk penjelasan mesin CNC kurang lebih seperti itu, teman-teman. Selanjutnya kita masuk ke praktik. Jadi pada praktikum kali ini kita tidak menggunakan mesin secara langsung, melainkan menggunakan software, yaitu menggunakan dua aplikasi, yaitu SolidWorks dan SwanSoft. Jadi SolidWorks ini untuk menjalankan tahap CAD dan CAM, dan SwanSoft ini menjalankan tahap CNC. Langsung saja kita buka aplikasi SolidWorks. Kita buat tab baru, teman-teman. Lalu kita pilih front plane. Lalu kita buat sketch pada front plane. Untuk ukuran, kita usahakan
setup teman-teman agar memudahkan pada waktu input pada stock management. Kita akan menggunakan diameter 100 dan panjang benda kerja 100. Ini masih jari-jari teman-teman, jadi nanti ketika udah di revolve itu akan berubah menjadi 100 diameternya. Panjang sudah 100, lalu kita bagi 4 menjadi masing-masing panjangnya tingkatan 25. Dan 50 ini kita bagi 4 juga, jadi masing-masing 12,5. Ya, sudah. Lalu kita masuk ke features, kita pilih revolve post. Untuk axis of revolution kita klik garis yang ini teman-teman. Ini akan muncul gambaran dari 3D bentuk yang akan kita buat. Kita klik centang, sudah jadi teman-teman. Selanjutnya kita masuk ke SolidWorks CAM. Di sini kita langsung klik define machine. Karena kita akan menggunakan bubut atau turning, kita klik turn machines, single direct, klik select. Lalu pada post processor kita pilih Fanuc T2 axis, klik select, lalu OK. Selanjutnya kita pada koordinat sistem, karena kita membuat sketch pada front plane, kita gunakan juga pada X ini kita masukkan front plane, sehingga X akan ke arah depan atau mengarah ke arah kita keluar layar. X ini menandakan arah jalannya pahat. Lanjut kita ke stock manager, karena nanti akan terdapat banyak kapan, sehingga kita pada insert parameter kita tambahkan 50 hingga 70. Pada bagian belakang kita gunakan 60 kali ini. Selanjutnya kita klik extract machine feature. Sudah, akan muncul 3 seperti ini teman-teman. Untuk cut off kita klik kanan, kita akan buat cut off, klik delete, yes, sehingga akan terbuang pada recycle bin. Selanjutnya kita akan generate operation plan. Selanjutnya kita akan generate toolpath. Akan muncul tool yang digunakan pada proses kali ini. Ternyata kita menggunakan 2 tools dengan spesifikasi derajat mata pisau 80 derajat dan 55 derajat pada turat pertama dan turat ketiga. Lalu kita simulasikan. Ya, kurang lebih nanti seperti ini teman-teman. Oke, selesai. Kita save. Kita klik post proses untuk meregenerate kode. Kita namai dengan nama bubut 3. Jangan lupa untuk format kita gunakan TXT. Lalu kita play untuk regenerate kode. Lalu kita klik centang ketika sudah selesai, atau kita sudah full, kita klik centang. Sudah selesai untuk pada pembuatan G-code. Lalu kita pindah software ke SSCNG atau Swansoft CNG. Kita menggunakan mesin Fanuc OIT. Lalu kita langsung run. Untuk tampilan awal nanti pasti akan seperti ini teman-teman. Tapi karena cukup rumit, kita ubah ke tampilan dengan yang mode ke-10 seperti ini. Selanjutnya kita nyalakan mesin, klik power on. Mesin sudah nyala tetapi belum bisa digunakan karena masih terdapat indikator emergency masih menyala. Kita matikan emergency. Sudah bisa digunakan. Lalu kita masuk ke bagian workspace station. Kita masuk ke stock size. Kita input untuk diameter 100 sesuai dengan spek benda kerja yang telah kita buat, dan
panjangnya 160. Oke. Nah, selanjutnya kita masuk ke machine operation. Kita gunakan tool management. Kita akan menambahkan pahat baru, teman-teman. Untuk spesifikasi, pahat pertama menggunakan mata pisau dalam derajat. Kita klik OK. Muncul di mata pisau atau pahat yang ke-13. Kita masukkan ke turret pertama. Selanjutnya pada turret ketiga kita menggunakan mata pisau dengan sudut 55 derajat. Sudah, kita masukkan ke turret yang ketiga. Kita klik OK. Selanjutnya kita masuk ke program. Karena ini sebelumnya saya gunakan untuk mesinal sehingga masih terdapat G-code yang sebelumnya. Lalu kita clear G-code atau klik ini empty G-code. Nah, jika sudah hilang, teman-teman, sudah empty, kita masuk ke mode edit. Lalu kita input file G-code yang telah kita buat sebelumnya. Ya, ini belum keluar karena memang formatnya belum kita ganti ke TXT. Nah, ketika sudah ganti pasti akan keluar. Sudah keluar. Sudah, kita langsung masuk ke rapid position. Tetapi sebelumnya kita ubah dulu view ya ke 2 dimensi untuk memudahkan. Nah, sudah muncul pahat kita dan benda kerja kita, teman-teman. Kita klik machine operation, rapid position, lalu kita posisikan di yang bawah. Titik poin ini bisa dipindah, tapi kita gunakan yang bawah agar benda kerja menempel pada ujung. Pahat menempel pada ujung benda kerja, mohon maaf. Kita klik OK. Lalu kita setting offset. Kita akan menggunakan pahat yang pertama sehingga kita pada W01 kita inputkan X sebanyak diameter. Sebelumnya kita klik offset terlebih dahulu. Lalu kita inputkan X 100 karena diameternya 100. Kita klik measure. Lalu Z kita inputkan 0. Kita klik measure. Nah, selanjutnya kita masuk ke mode untuk mengembalikan pahat. Kita klik ref. Kita klik plus X. Oh, sebelumnya kita harus klik jok terlebih dahulu. Maaf, teman-teman. Klik X plus Z. Ini fungsinya untuk mengembalikan pahat pada posisi semula. Sudah, teman-teman, kita masuk ke prop. Lalu kita klik MDI. Kita insert P0303. Ini fungsinya untuk mengubah turret yang awalnya ini merupakan turret pertama ke turret yang ketiga, sehingga pahat ketiga akan masuk. Insert. Lalu kita klik cycle. Sudah berubah. Kita ulangi step yang sebelumnya. Kita rapid position. Kita klik OK karena sudah sesuai di pojokan. Kita ke offset setting. Offset setting karena kita menggunakan turret yang ketiga, kita arahkan ke W003. Kita setting X sebesar diameter. Kita klik measure dan Z 0. Kita klik measure. Nah, sudah, kita masuk ke ref. Oh, sudah nyala. Kita ke mode job, lalu kita klik plus X plus Z untuk memulangkan pahat ke posisi semula. Ya, sudah selesai. Ditandai dengan lampu indikator yang menyala. Lalu kita klik prop.
Biasanya untuk program dari solid itu akan terjadi error atau over travel. Biasanya akan terjadi over travel pada set axis yang berukuran 508, sehingga untuk mengantisipasi hal tersebut kita akan mencari nilai X 508. Ternyata pada N ke 109 kita akan insertkan X yang baru, X 250, lalu kita klik insert, lalu kita geser ke X 508, lalu kita delete, karena itu mencegah terjadinya over travel atau error pada mesin bubut. Error ini disebabkan karena pahat menabrak atau keluar dari lintasan sumbu X. Lalu kita cari kembali, ternyata masih terdapat satu lagi teman-teman. Seperti yang sebelumnya, kita masukkan X 250, lalu kita insertkan, kita hapus X 508. Sudah, seharusnya ini sudah running teman-teman. Lalu kita tutup pintunya. Selanjutnya kita klik, sudah kita masuk ke mode auto, kita klik cycle. Kita sudah berjalan. Jika dilihat, kode berjalan. Dan ini berhenti bukan karena error teman-teman, tetapi memang karena satu itu cukup berat sehingga tidak terlalu smooth. Cara membedakan antara nge-lag atau terjadinya error dengan delay itu bisa dilihat pada ujung kiri teman-teman. Ketika error itu akan muncul, misal X over travel akan muncul di sini teman-teman, atau pahat menabrak itu akan muncul di sini. Ya, proses sudah selesai, ditandai dengan program kembali ke 002 atau ke G-code yang paling atas. Ya, karena sudah selesai melakukan pembuatan, sehingga kita akan cek terlebih dahulu teman-teman untuk hasil akhir. Kita buka pintu. Ya, seperti yang kita lihat. Ya, karena G-code ini cukup mengganggu pandangan, kita akan kosongkan saja teman-teman. Ya, seperti ini. Kita bandingkan dengan pada SolidWorks. Ya, kurang lebih sama teman-teman, sehingga pembuatan selesai dan tidak terjadi error. Ya, karena sudah selesai dan untuk materi cukup sampai pada ini saja. Sekian untuk praktikum kali ini. Bila ada salah kata dan perbuatan, saya mohon maaf. Sekian, terima kasih.